Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berjumpa dalam majelis yang insya Allah Allah muliakan ini. Sholawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu serta hadirin yang kami cintai karena Allah, dan tentunya adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang sesuatu yang mungkin kita perlukan, di mana saat ini kondisi masyarakat Indonesia bahkan dunia sedang mengalami dampak dari wabah virus corona. Dampak tersebut diantaranya perekonomian yang semakin lesu, perusahaan-perusahaan banyak yang tutup karena daya beli masyarakat menurun, serta PHK terjadi di mana-mana sehingga masyarakat tidak memiliki penghasilan lagi. Hal ini dikarenakan adanya peraturan dari pemerintah untuk tetap stay at home yang bertujuan untuk pemutusan mata rantai virus corona. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, pada saat kondisi seperti ini, banyak sekali masyarakat yang merasa panik atau khawatir. Hal ini tentunya wajar karena ini sudah menjadi pandemik dunia. Jika kita melihat berita yang beredar bahwa Arab Saudi menutup akses untuk umroh, suatu kegiatan yang penting bagi umat muslim. Kegiatan yang sifatnya penting saja itu aksesnya ditutup, apalagi hanya sekedar bisnis. Nah, bagi kalian yang seorang pembisnis yang menuntut untuk bertemu banyak orang, misalnya usaha hotel, usaha traveling, usaha mengadakan seminar, dan lain-lain, tentu ini akan sangat berpengaruh. Pertanyaannya adalah, di balik kejadian ini, apa hikmah positifnya? Hikmah positifnya antara lain, kita bisa lebih dekat dengan keluarga, kita mempunyai banyak waktu untuk beristighfar, kita mempunyai banyak waktu untuk bertaubat, kita bisa mempersiapkan kematian sebaik mungkin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang usaha syariah di masa pandemi COVID-19 ini. Apa yang dimaksud dengan usaha syariah? Usaha syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli yang berlandaskan hukum syariah atau hukum Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dalam bisnis Islam tidak terlepas dari akhlak atau perbuatan pengusaha itu sendiri. Bahkan, akhlak seorang pembisnis akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha bisnisnya. Untuk itu, bagi seorang muslim yang ingin terjun ke dunia bisnis, maka harus selalu berpegang teguh pada rambu-rambu syariah Islam. Sebab, keberhasilan Anda dalam berbisnis tergantung dari seberapa besar Anda menjalankan bisnis sesuai dengan syariah Islam. Bisnis sesuai syariah Islam adalah sesuatu yang dihalalkan, bahkan sangat dianjurkan dalam Islam. Bisnis sesuai syariah Islam adalah bisnis seorang muslim yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan dirinya sendiri, tapi juga berorientasi pada keuntungan dan kemaslahatan orang banyak. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Orientasi bisnis Islam diantaranya untuk memperoleh keuntungan, untuk kemaslahatan umat, terperdayakannya sosial, hilangnya pengangguran, dan bertambahnya lapangan pekerjaan, serta untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang sudah Allah berikan kepada kita. Bapak, Ibu, serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha syariah yang bisa kita ciptakan di rumah pada masa pandemi COVID-19 ini bisa berupa apa saja, tergantung dari keahlian yang kita miliki. Yang terpenting adalah lakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini
jangan lupa sisihkan sebagian dari apa yang sudah kita hasilkan di jalan Allah. Jangan mengeluh dan tetap berdoa, karena kondisi yang sudah Allah tetapkan saat ini adalah atas kehendaknya. Ada beberapa usaha yang bisa kita lakukan di masa pandemik COVID-19 ini. Di antaranya adalah yang pertama, menjadi seorang reseller atau dropshipper. Keuntungan menjadi reseller adalah dari komisi. Anda akan mendapatkan komisi dari setiap barang yang berhasil Anda jual. Menjadi reseller otomatis Anda tidak bertemu banyak orang karena semuanya serba online. Anda bisa tetap stay at home, Anda bisa tetap bersama keluarga. Yang perlu Anda lakukan adalah mempelajari bagaimana prosedur menjadi reseller, produk apa yang akan dijual, dan siapa pasarnya, serta bagaimana cara jualannya, agar barang yang Anda jual bisa laris manis. Yang kedua adalah menjual sesuatu yang bisa Anda ciptakan sendiri, yang masyarakat butuhkan di masa pandemi COVID-19 ini. Produk yang bisa Anda buat antara lain berbagai macam masakan olahan rumah, masker, dan lain-lain. Yang ketiga adalah menjadi internet marketer. Bisnis ini sumber pendapatannya adalah berasal dari profit. Seorang internet marketer banyak mengurus tentang sesuatu yang sifatnya digital. Misalnya ada yang namanya advertising, pengiklanan, kemudian content writing, membuat konten, kemudian ada yang namanya programming, membuat website, dan lain-lain, serta membuat video dan mengeditnya juga termasuk salah satu usaha yang bergerak di bidang internet marketer. Menjadi seorang internet marketer menuntut Anda untuk mempelajari dan memahami dunia internet marketing. Internet marketer hubungannya tidak dengan manusia secara langsung, tapi dengan internet. Jadi jangan heran jika seorang internet marketer kerjanya itu biasanya menggunakan sarung atau celana pendek atau daster gitu ya, tapi penghasilannya bisa puluhan atau bahkan ratusan juta. Yang keempat adalah menjadi writer atau pengarang. Kebanyakan orang merasa tidak bisa menulis, padahal setiap hari di medsos statusnya selalu panjang kali lebar. Artinya setiap orang mempunyai bakat menulis jika mau serius melakukannya. Poinnya adalah, jika kalian ingin menjadi seorang penulis, maka menulislah. Jangan takut berantakan kata-katanya. Jika kalian tidak pandai dalam mengedit kata-kata, maka mintalah bantuan orang lain untuk mengeditnya. Sumber dana dari menjadi seorang penulis atau pengarang adalah dari royalti. Yang terakhir adalah menjadi YouTuber. Pendapatan dari seorang YouTuber adalah berasal dari endorse ataupun iklan. Seorang YouTuber adalah seseorang yang memproduksi sebuah konten video, kemudian diupload ke YouTube. Isinya bisa sharing tentang sesuatu tergantung dari skill Anda. Intinya adalah, meskipun Anda bekerja di rumah, bukan berarti Anda tidak produktif. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, perlu saya tegaskan dan perlu saya tekankan sekali lagi bahwa penting bagi kita untuk bisa menciptakan peluang usaha sesuai dengan apa yang kita bisa dan apa yang kita mampu. Jangan mengeluh, syukuri apa yang ada, karena di balik peristiwa pandemi COVID-19 ini ada hikmah yang bisa kita petik. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya senang sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Dan saya sangat berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini berkah, bermanfaat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di surganya kelak.
Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa iri wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.